Oke, selamat jumpa kembali. Kita akan melanjutkan topik pelajaran Pascal kita hari ini, yaitu Pascal yang keenam tentang decision. Decision atau pengujian kondisi. Nah, nanti kita akan pelajari tentang pengantar, apa saja perintah decision, lalu bagaimana contoh program dalam Pascal tentang decision. Kita langsung masuk ke pengantar, apa yang dimaksud dengan decision. Decision itu adalah suatu proses pengujian kondisi sehingga mengambil keputusan yang paling benar sesuai dengan kondisi yang ada. Nah, perintah decision yang akan kita pelajari hari ini dalam Pascal itu ada dua jenis. Yang pertama adalah dengan statement if atau perintah if, yang kedua adalah statement case atau perintah case. Nah, statement if itu berguna untuk memilih satu dari dua atau lebih kemungkinan kondisi yang ada. Jika statement if tersebut terdiri dari dua atau lebih pernyataan atau statement, maka pernyataan tersebut harus berada di antara begin dan end. Nah, bagaimana bentuk umum atau sintaks dari statement if? Ya, sebagai berikut ya. Kita perlu perhatikan supaya mudah nanti mengerjakan programnya dengan contoh-contoh yang ada. Nah, if, lalu kondisi, then, begin, lalu statement 1 kalau ada pernyataan satu atau output satu yang ingin ditampilkan. Statement end itu adalah output yang lainnya, lalu tutup dengan end. Else, begin, statement 1, statement end, lalu end titik koma. Untuk yang terakhir dia pakai end titik koma, kalau yang pertama dia end tidak pakai titik koma, lalu tutup dengan red key dan end dot. Itu dia untuk sintaks atau bentuk umum penggunaan perintah if di dalam fungsi decision Pascal. Nah, kita masuk ke contoh program. Nah, contoh programnya kita diminta program decision menguji nilai untuk mendapatkan keterangan lulus atau gagal dengan kondisi jika nilai lebih besar sama dengan 75, maka dia akan mendapatkan keterangan lulus. Jika nilainya tidak lebih besar sama dengan 75, maka keterangannya adalah gagal. Nah, bagaimana praktek programnya ini sudah ada dalam materi contoh programnya, tinggal kita ikuti programnya, kita jalankan, nanti dia akan bisa memunculkan program decision dengan if sesuai dengan kondisi yang ada. Nah, oleh karena itu kita langsung mulai saja buka aplikasi Pascalnya dari run saja cmd cd backslash tp enter cd bin, jangan lupa fix 200, lalu kita ketikkan tpx. Oke, ini dia program Pascalnya. Kita lihat contoh programnya. Ya, tentu kita awali dengan usage crt, lalu kita deklarasikan variabel nilainya itu tipe datanya adalah integer, lalu kita bikin clrscr titik koma. Setelah itu kita buat program input, masukkan nilai write, masukkan nilai readline, panggil variabel nilai kurung titik koma. Nah, kita akan melakukan pengujian if nilai lebih besar dari 75. Nilai itu adalah variabelnya dan kondisinya lebih besar sama dengan 75 pengujiannya. Dan maka kita mau menghasilkan output keterangan lulus dan gagal. Maka kita awali dengan perintah begin. Kita kasih ini satu variabel lagi, itu variabel keterangan cat. Kita kasih ini sebagai tipe datanya string. Maka kita panggil di sini atau kita isi variabel keterangan tadi titik 2 sama dengan, kalau dia lebih besar sama dengan 75 maka dia lulus, titik koma, tutup dengan perintah end, tidak pakai titik koma. Maka yang kedua else, selainnya kita tinggal melanjutkan saja perintah begin, lalu pakai end titik koma,
Setelah itu kita kasih nilai variabel keterangan yang kedua itu adalah gagal, titik koma. Oke, kalau sudah, maka kita bersihkan layar dulu, clrscr, titik koma. Lalu kita akan panggil dia hasilnya writeLine. Yang pertama, nilai yang kita input itu berapa, ditampung dari variabel nilai. Lalu writeLine, keterangannya apa? Ya, ini koma dipanggil dari variabel keterangan. Oke, kalau sudah, tutup dengan perintah readkey, titik koma, lalu endot. Oke, kita coba jalankan. Ya, ini programnya sudah selesai. Jalankan Ctrl F9 atau alternate R, pilih run. Yang pertama kita masukkan nilai. Nah, nilainya misalnya kita buat 50. Lalu kita enter, maka nilainya 50, keterangan gagal. Nah, itu sudah sesuai dengan kondisi yang sudah kita tentukan dari soal di awal. Kita coba dengan nilai yang lain. Misalnya kita masukkan 85, maka keterangannya lulus. Nah, inilah program untuk melakukan pengujian suatu kondisi, ya, untuk menghasilkan statement atau nilai yang paling benar. Nah, ini kode program Pascalnya sudah ada dalam materi, tinggal kalian ikuti, sesuaikan. Nah, apa yang perlu kita pahami di sini, ya tentu pengujian dengan if ini adalah tentu adalah sesuai kondisi. Kalau sesuai dia kondisi, maka apa yang ingin kita tampilkan ada di bagian begin dan end. Nah, silakan dilengkapi catatannya bila perlu, dilihat dari bahan materi atau video praktek program kita saat ini. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke contoh yang kedua, masih dengan perintah decision atau statement if. Nah, di sini kita diminta ada dua output. Contoh yang kedua adalah program decision untuk menguji golongan karyawan untuk mendapatkan gapok dan fasilitas dengan kondisi sebagai berikut. Nah, di sini variabel yang diuji adalah golongan, lalu outputnya atau statementnya adalah gapok dan fasilitas. Berarti ada dua statement. Nah, bagaimana kode programnya? Ada di sini golongan A, golongan B, golongan C, dan golongan D. Maka apabila dia golongan A yang diinput, gapoknya 8.000, fasilitasnya mobil, dan seterusnya. Nah, kita masuk ke kode program yang sudah ada dalam materi. Kita tinggal ngetikkan program di dalam Pascal. Kita buka Pascal, kembali kita buat file baru. Ya, selanjutnya kita buat programnya usage.grt, lalu variabel. Nah, kita lihat di sini ada 3 buah variabel, yaitu goal, gapok, dan fasilitas. Kita buat goal. Tipe data goal itu adalah char goal, lalu gapok. Tipe datanya ini adalah integer. Lalu yang berikutnya adalah fasilitas. Fasilitas ini tipe datanya adalah string. String, titik koma. Lalu kita begin clrscr. Setelah itu kita lakukan penginputan data untuk memasukkan golongan. Write, masukkan golongan yang kita akan ambil datanya dari variabel goal yang sudah kita deklarasikan. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian if goal sama dengan nah, karena yang diuji itu adalah string atau karakter, maka harus diapit dengan tanda petik ganda. Then if goal sama dengan A, then maka kita awali dengan perintah begin and. Nah, maka di dalamnya ini statementnya itu adalah yang pertama gapok, yang kedua fasilitas. Kita kasih gapok titik 2 sama dengan 8.000,
titik koma, lalu fasilitas titik 2 sama dengan pakai tanda petik tunggal karena yang mau ditampilkan adalah string. Nah, itu sesuai dengan kondisi yang sudah ditentukan di awal ini. Golongan A, gapok 8000, fasilitas mobil. Nah, di kode program tinggal kita ikuti saja, masukkan saja dia sesuai dengan kondisi yang ada. Nah, maka ini bisa kita copy dan sesuaikan mulai dari if-nya. Nah, mengkopinya Ctrl Insert pada keyboard, lalu pindahkan kursor ke bawah. Lalu Shift Insert, ya, lalu Shift panah bawah. Nah, kita ganti. Yang kedua adalah B. Tentu ini dia 7000. Fasilitasnya sepeda motor. Ya, yang ini tentu kita ganti menjadi else if. Oke, pakai spasi. Lalu kita copy lagi yang terbaru, Shift Insert, tempatkan kursornya di bawah, lalu Shift Insert, ini hapus dulu yang Ctrl Insert, Shift Insert. Ya, ini kita ganti menjadi C. Ini 6000. Ya, fasilitasnya laptop untuk yang C. Laptop. Oke, yang terakhir, kalau yang terakhir kita menggunakan else. Ini tetap bikinnya tetap kita copy. Shift Insert. Oke. Ini yang terakhir pakai titik koma. Ini kita ganti gapoknya dia 5000. Fasilitasnya Android. Oke. Ini dia pengujiannya. Titik koma kalau sudah, terakhir kita tutup dengan perintah read key dan end dot. Kita tampilkan dulu dia. End titik koma kita buat clrscr titik koma, lalu kita akan cetak dia right line. Tampilkan yang pertama adalah golongan. Untuk menampilkan golongannya diambil dari variabel golongan titik koma. Yang kedua right line, kita tampilkan dia adalah gapoknya, gaji pokok, koma, diambil dari variabel gapok yang sudah kita isi tadi dari pengujiannya, titik koma. Yang ketiga adalah fasilitas, diambil dari variabel fasilitas, titik koma, tutup dengan perintah read key, titik koma, lalu tutup dengan end dot. Oke, kita uji, tidak ada yang error. F9. Oke, invalid qualifier. Oke, ini koma. F9. Oke, sudah hasil. Kalau sudah, kita akan jalankan untuk kasus yang kedua. Ctrl F9. Masukkan golongan, kita masukkan misalnya A, enter, maka dia akan menampilkan golongan A, gaji pokok 8000, fasilitas mobil. Ctrl F9 lagi, kita coba yang C, golongan C, gaji pokok 6000, fasilitas laptop, sesuai dengan kondisi yang diminta. Nah, ini dia program untuk contoh yang kedua, bagaimana dengan perintah atau statement if kita menguji suatu kondisi yang pernyataannya atau outputnya itu ada dua. Nah,
jadi beda kasus yang pertama dan yang kedua itu adalah output atau pernyataan yang ditampilkan itu berbeda. Yang pertama tadi hanya satu, yang ini ada dua output atau statement. Oke, silakan dicatat bila perlu atau dipahami lagi tentang bagaimana program yang menggunakan perintah if menampilkan dua statement. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke perintah yang lainnya. Nah, jadi dalam Pascal tadi sudah kita bahas, ada dua yang akan kita pelajari hari ini untuk melakukan pengujian suatu kondisi. Yang pertama adalah perintah if. Nah, kita masuk yang kedua itu adalah statement case. Nah, statement case atau struktur case of itu mempunyai suatu ungkapan logika yang disebut dengan selector dan sejumlah statement yang diawali dengan suatu label permasalahan. Nah, jadi dalam statement case yang perlu kita pahami itu ada selektornya, ada case labelnya. Kita harus mengetahui yang mana case label. Nah, lalu daftar case label, di sini sudah ada daftar case label, ada banyak jenis-jenis case labelnya. Itu berupa sebuah konstanta atau range dari konstanta yang bukan bertipe real. Nah, jadi dia sebagai contoh itu adalah dia harus nilainya integer, ya, nilai integer atau dia nilai karakter tipe datanya. Itulah yang termasuk dalam case label di perintah case. Ya, bagaimana bentuk umum atau sintaksnya? Nah, ini bisa kalian perhatikan, ada case, lalu apa nama variabel yang digunakan, setelah itu of. Nah, ini kondisinya. Kondisi 1, ini jawaban 1. Kondisi 2, jawaban 2. Kondisi 3, jawaban 3. Kondisi n, jawaban n. Nah, jadi tahulah kita bahwasanya dengan perintah statement case of ini, statement atau output yang bisa ditampilkan itu adalah hanya satu, sesuai dengan kondisinya. Mana kondisinya, maka jawabannya hanya satu saja. Sebagai contoh, kita masih menggunakan contoh yang pertama tadi, tapi kita akan menyelesaikan dengan perintah case of. Nah, bagaimana kode programnya? Di sini sudah ada, tinggal kita ikuti saja. Ya, kasusnya tadi adalah bagaimana menentukan nilai untuk mendapatkan keterangan lulus atau gagal dengan perintah case of. Kita masuk kembali ke Pascal, kita buat dokumen baru, maka kita buat usiscrt titik koma, variabelnya tadi adalah nilai yang tipenya adalah integer titik koma, lalu begin, lalu clrscr titik koma, kita akhiri saja dengan read key titik koma dan end dot supaya kita tidak silap. Lalu yang pertama kita lakukan penginputan data write, yaitu nilai, masukkan nilai, karena nilai yang mau diuji, titik koma diambil dari variabel readline-nya nilai, titik koma. Nah, maka kita langsung menggunakan perintah case. Case variabelnya itu adalah nilai, lalu kita buat off. Oke. Ini ditutup dengan n titik koma, ya. Nah, di dalamnya inilah daftarnya. Tadi adalah nilainya lulus dan gagal. Maka yang pertama kita awali dengan 0 titik-titik sampai 74. Berarti nilai yang dari 0 sampai 74 itu termasuk dia adalah satu lagi kita lupa, variabelnya adalah keterangan cat. Ini cat ini sebagai string. Maka kita kasih dia variabel si cat tadi isinya adalah cat titik 2 sama dengan ini gagal karena nilainya adalah 0 sampai 74. Padahal kondisi kita adalah harusnya 75, lebih besar sama dengan 75. Berarti ya diawali dari 75 sampai 100 itu dia nilainya cat-nya adalah lulus sama dengan lulus. Ya, inilah dia untuk dengan perintah case of penulisan programnya. Nah, lalu kita akan coba tampilkan lagi. Kita buat dulu clrscr titik koma, lalu kita akan cetak dia write line,
Yang pertama adalah nilai. Nilainya itu tadi diambil dari variabel nilai, koma, lalu kita akan cetak lagi kembali, yaitu keterangannya. Keterangan, nah, diambil dari variabel keterangan yang sudah kita kasih melalui statement case of. Oke, kita coba lihat. Jalankan Ctrl F9, masukkan nilai. Nilainya pertama kita buat 40, lalu kita enter. Lihat nilainya 40, keterangan gagal. Kita buat lagi, misalnya nilainya adalah 78. Enter. Nilai 78, keterangan lulus. Nah, itulah dia untuk contoh program menggunakan case of, ya, bagaimana menguji nilai untuk mendapatkan keterangan lulus atau gagal. Nah, ini ada dia penulisannya agak berbeda untuk program case of, titik-titik. Ini maksudnya adalah case labelnya ini di antara 0 sampai 74. Di antara 74 sampai 100. Nah, itu maksudnya seperti keterangan yang ada di materi kita, bahwa saja banyak jenis-jenis case label. Ya, boleh kalian perhatikan di sini case labelnya. Kalau dia hanya satu saja, itu nilai integernya saja. Kalau kita membuat 1, 2, 3, 4, itu nilai integer di antara 1, 2, 3, 4. 1 sampai 5, kalau ini 1 sampai dengan 5. Kalau ini hanya A saja dan seterusnya. Silakan dipahami. Nah, ini ada karakter A sampai D. Nah, inilah yang kita gunakan di dalam kode program kita. Itu untuk contoh yang pertama, menggunakan perintah decision case of. Nah, selanjutnya contoh yang kedua pada case of ini kita diminta agak berbeda dia. Tadi seperti yang saya sampaikan, bahwasanya case of itu hanya bisa menampilkan statementnya itu hanya satu. Maka saya ganti di sini golongan A, B, C, D, gapoknya itu hanya gapok saja statement yang akan ditampilkan. Iya, bagaimana kode program dengan case of? Ya, ini sudah ada dari materinya, tinggal kita ikuti saja. Ya, kita kembali ke Pascal. Lalu kita buatlah file baru, uses crt, variabel. Nah, jadi golongan dan gapok, berarti golongan variabelnya sebagai karakter, lalu gapok itu sebagai integer, koma, ya. Baru kita buat begin clr scr, koma, lalu kita buat program input write, masukkan golongan 2 titik koma read line, kita panggil dari variabel golongan. Oke, kita buat program input, maka kita buat pengujian dengan perintah case of, case goal of. Oke, maka kita masukkanlah dia seperti yang ada di materi kita ini, ya. Maka kita buat A, kita kasih variabelnya itu adalah si gapok, dimana nilai gapok itu yang ditampungnya adalah 8000, titik koma, lalu B, huruf B, gapoknya 7000, titik koma, lalu C, gapok titik 2 sama dengan 6000. Yang berikutnya D, gapoknya titik 2 sama 5000. Lalu yang berikutnya adalah kita tutup dengan N,
titik koma. Setelah itu kita akan tampilkan kembali, kita clr-scr, lalu buat right line. Yang pertama itu adalah golongan sama dengan golongan titik 2 tunggal koma, panggil dari variabel goal, tutup kurung titik koma, lalu right line. Kita buat gaji pokok titik 2 tunggal koma, dipanggil dari si gapok, kurung titik koma, readk endot, kita tutup dengan readk titik koma, lalu end dot. Oke. Media untuk program yang kedua, Ctrl F9 dengan perintah case off. Kita buat golongan yang pertama A. Golongan A gaji pokok 8.000. Ctrl F9, kita buat golongan B. Golongan B gaji pokok 7.000. Ctrl F9 lagi, kita buat C, gaji pokok 6.000. Yang terakhir Ctrl F9 D 5.000. Nah, untuk case off, kalau kita input data yang tidak ada di dalam daftarnya, maka dia tidak akan menampilkan hasilnya. Contoh, Ctrl F9, kita buat golongan, misalnya golongan F. F itu tidak ada di dalam daftar. Kalau kita enter, maka dia akan menganggap gaji pokoknya itu 0, tidak ada. Nah, beda dengan perintah if. Kalau if, ada perintah else. Else itu adalah selainnya. Artinya kalau nanti daftarnya itu tidak ada dalam daftar, maka dia akan menganggap apa yang kita input itu adalah pengujian selainnya. Nah, itu dia. Nah, ini dia contoh program untuk pengujian kondisi atau decision dengan statement atau perintah yang kedua, yaitu case off. Ya, silakan dipelajari lagi, diulang-ulang lagi, bisa langsung kalian contoh melalui body program yang ada di dalam materi dengan langsung juga mengikuti video yang sudah kalian tonton saat ini. Nah, mudah-mudahan kalian mudah memahaminya dan dapat membuat contoh-contoh program decision dalam Pascal yang lainnya dari materi kita hari ini. Ya, ini dulu topik kita hari ini. Mudah-mudahan dapat diikuti dan bisa dimengerti. Terima kasih.